Jessica sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara ini dari awal hingga selesai. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, khususnya kepada Ibu Siti Fatimah selaku dosen Media Humas yang sudah membantu mempersiapkan acara ini. Terima kasih juga untuk kehadirannya Ibu Sekundina Meyasari Susanti, MPSSI, psikolog. Terima kasih Bu atas kehadirannya yang berbagi di acara talkshow ini. Terima kasih. Baik. Untuk partisipan, jangan lupa untuk menyalakan kameranya dan memute suaranya agar acara ini berjalan dengan baik. Diingatkan juga untuk nanti ada door prize untuk kalian yang mau bertanya, silahkan disimak nanti materinya dan siapkan pertanyaannya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai dulu dengan sambutan dari Ketua Pelaksana. Silakan Alia Nurhaliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI selaku dosen ilmu komunikasi. Yang terhormat kepada Ibu Sekundina Mayasari Susanti MPSI psikolog. Yang terhormat kepada seluruh peserta talkshow Gaslighting. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara talkshow Gaslighting ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu karena masih banyak yang belum paham tentang pentingnya menjaga psikologis diri, terutama perilaku gaslighting, khususnya di kalangan remaja. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bahaya dan cara menghindari perilaku gaslighting. Saya, Alia Nurhaliza, selaku Ketua Pelaksana Talkshow Gaslighting, mengucapkan selamat datang kepada para peserta dan terima kasih kepada sponsor utama dari Yayasan Cintai Diri Indonesia, sponsor in-kind dari Sate Bandros, Sok Duluan, dan importer laptop, serta media partner dan community partner dari Webinar Nasional, Info Webinar Indonesia, Webinar Gratis, Minimal Project, dan Vokalismas yang telah ikut berpartisipasi dalam acara talk show Gaslighting ini. Akhir kata, jika ada kekurangan penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, untuk selanjutnya akan saya tampilkan dulu CV dari Ibu Sekundina Sekundina. Bentar ya. Baik, ini CV-nya Ibu Sekundina Mayasari Susanti, MPSSI, psikolog yang berpengalaman kerja sebagai staf HRD di perusahaan farmasi, sebagai psikolog kontributor juga, berbagi cerita ID dan narasumber di Prod 2 RRI Semarang. Latar belakang pendidikannya di Universitas Katolik Sugija Pratata Semarang sebagai magister profesi psikolog S2.
Klinik Anak dan Universitas Katolik Suki Japranata Semarang, Fakultas Psikolog S1. Dan sudah memandu berbagai seminar, berpengalaman di berbagai seminar yang patut diapresiasi atas pengalamannya. Saya pribadi sangat menghormati Ibu sudah mau berbagi pengetahuannya di acara ini. Terima kasih ya Bu. Oke, sebelum pembahasan materi kita akan memulai dengan videonya. Sebentar ya. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan, sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Baik, pembahasan materi untuk Ibu Sekundina Mayasari Susanti, MPSI, psikolog. Waktu dan tempatnya dipersilahkan, Bu. Oke, terima kasih Jessica. Selamat pagi semuanya. Saya kenalkan, saya Sekundina Mayasari, saya bisa dipanggil Maya. Kita pagi ini akan ngebahas tentang gaslighting ya. Gaslighting atau lebih mengenal gaslighting dan juga perilakunya. Oke, biar lebih jelas lagi, saya akan coba untuk share screen-nya dulu ya. Baik, sudah terlihat ya? Jess, udah kelihatan belum Jess? Sudah, Ibu. Oke, kita langsung aja ngebahas tentang gaslighting. Sebetulnya gaslighting itu apa sih sebetulnya? Untuk pengertiannya sendiri, gaslighting di sini adalah manipulasi psikologis dengan memaksa korban atau mempertanyakan pikiran, perasaan, dan peristiwa yang dialami. Gitu. Ada juga yang beranggapan bahwa gaslighting itu adalah senjata bagi seseorang yang tidak mau disalahkan atas tindakan yang dilakukan. Jadi sebenarnya kuncinya di sini adalah gimana si korban itu dimanipulasi secara psikologisnya. Di sini terutama berkaitan dengan emosinya ya. Untuk kata kuncinya sebetulnya di sini adalah membuat orang lain atau korbannya tidak percaya diri, bahkan menjadi ragu atas apa yang dia alami sendiri. Oke.
Nah, sebetulnya ternyata untuk di gaslighting di sini dia ada tekniknya. Untuk tekniknya yang pertama, gimana seseorang itu melakukan gaslighting, itu sebetulnya ada 4. Yang pertama kita akan bahas, yang pertama adalah berkaitan tentang denial atau penyangkalan. Jadi di sini pelaku akan menolak sebuah informasi yang diberikan oleh korban dan membuat korban bertanya-tanya pada kebenaran tersebut. Nah, kita ambil contoh deh, misalkan di satu hubungan ya, si pasangannya yang jadi korbannya ini misalkan yang perempuan gitu kan, yang pelakunya laki-lakinya. Dia waktu itu mungkin si laki-laki ini pernah menjanjikan untuk oke, one day kita libur bersama ya gitu, liburan bareng-bareng gitu. Nah, tapi ternyata waktu si cewek itu mengingatkan lagi gitu, kayaknya kamu pernah janji deh dulu mau liburan sama aku. Nah, si pelaku gaslighting atau si laki-lakinya ini dia akan dengan mudah bilang gitu loh, kapan ya aku pernah ngomong sama kamu? Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuk penyangkalan atau denial-nya. Lalu kemudian teknik yang keduanya adalah pengalihan masalah. Jadi di sini pelaku mengalihkan masalah atau mempertanyakan hal lain dalam diri korban seperti kesehatan mental atau pengalamannya. Nah, ini juga nggak bisa lepas dari masa lalu dari si korban ya. Misalkan di masa lalunya si korban pernah punya pengalaman tidak menyenangkan, misalkan diselingkuhin gitu kan. Nah, si pelakunya ini misalkan si korbannya ini tanya nih, misalkan kemarin aku ngeliat kamu jalan-jalan sama orang lain nih, sama cewek lain gitu kan. Nah, si cowoknya ini ngejawab gitu, enggak, aku di rumah aja, kamu mungkin salah lihat gitu, atau mungkin tuh halusinasi kamu aja deh, atau mungkin kamu masih inget sama yang dulu kamu diselingkuhin sama mantan kamu yang dulu kali. Nah, itu juga bisa dibilang seperti pengalihan permasalahan gitu kan dari diri si korbannya yang berkaitan sama pengalamannya di masa lalu yang tidak menyenangkan gitu. Lalu kemudian teknik yang selanjutnya di confirming, di sini jadi lebih kayak memberikan keyakinan pada si korban bahwa dirinya itu nggak salah gitu. Padahal mungkin saja pelaku tersebut menutupi kesalahannya gitu. Jadi misal ambil contoh gitu, si pasangannya ini tuh melihat ada perubahan bagaimana pasangan ini memperlakukan temannya gitu kan. Dia mungkin bertanya gitu, kak kamu agak berbeda ya memperlakukan si A gitu misalkan seperti itu. Nah dari si pelakunya ini bilang enggak kok, aku nggak ngebeda-bedain, sama aja kok gitu. Nah itu juga yang buat si klien jadi si korbannya itu jadi ngerasa kayak oh ya mungkin ya perasaan aku aja ya, mungkin aku yang salah ya kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah meremehkan. Jadi di sini berusaha untuk meyakinkan korban bahwa permasalahannya itu hanya masalah kecil dan nggak perlu dipikirkan. Nah, biasanya mungkin berkaitan sama kebiasaan-kebiasaan kecil. Biasanya mungkin dia nggak pernah bawa baju ganti di dalam mobilnya gitu kan. Tiba-tiba dia bawa gitu kan. Nah, itu juga mungkin ditanyain gitu kan. Kayak dulu kamu nggak pernah bawa baju ganti deh gitu. Kenapa kok sekarang jadi sering bawa ya gitu. Nah, itu juga ketika dia jawab mungkin ya nggak apa-apa dong, itu hak aku pengen ganti di punya baju ganti di mobil juga kan nggak masalah gitu. Kenapa sih masalah sepele aja jadi besar gitu. Nah seperti itu gitu, jadi meremehkan satu hal yang kecil padahal ya sebetulnya mungkin itu jadi salah satu permasalahan di awal juga gitu. Oke. Terus kenapa seorang bisa menjadi seorang gaslighter gitu? Nah, biasanya ini adalah orang yang mempunyai kepribadian narsistik ya, cenderungnya biasanya seperti itu karena dia juga cenderung pintar memanipulasi dan juga memanipulasi suatu kebohongan seolah-olah jadi satu kebenaran yang nyata. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kepribadian narsistik itu kan biasanya dia mengagumi diri sendiri. Nah, kalau orang mengagumi diri sendiri itu biasanya kenapa sih gitu? Kalau misalkan penyebabnya untuk dari kepribadian narsistik itu sendiri kan bisa jadi dia suka diremehkan oleh keluarganya atau mungkin orang di sekitarnya gitu, atau juga mungkin dia mendapatkan satu kasih sayang yang berlebihan, jadi dia lebih bisa dibilang lebih powerful, lebih kayak punya istilahnya bisa mendominasi orang gitu kan, atau juga mungkin dia belajar manipulatif dari lingkungan sekitarnya. Ini juga bisa membuat seorang itu menjadi seorang gaslighter. Oke, nah ciri-ciri pelaku gaslighting menurut Patricia Evans di sini ada 7. Yang pertama, berbohong atau menyembunyikan informasi dari korban. Nah, seperti yang tadi ya, gitu kan, dia akan berusaha untuk menutupi perilakunya dia atau menutupi kesalahannya dia dari korban. Gitu. Lalu kemudian yang kedua, melawan informasi agar sesuai dengan perspektif pelaku. Nah, jadi si
pelaku ini kayak berusaha untuk men-setting pikiran si korban atau si korban si gaslightingnya ini biar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi secara tidak lengkap. Nah, biasanya ini dia akan memberikan satu informasi yang sepatah-sepatah gitu, tidak secara keseluruhan. Nah, permasalahannya adalah ketika informasinya cuma sedikit-sedikit diberikan, itu juga akan jadi permasalahan juga gitu, karena bisa aja yang dibahas gitu jadi bisa dibalikan lagi faktanya oleh si pelaku ini gitu. Kalau kemudian yang keempat, pelecehan secara verbal, biasanya dalam bentuk lelucon kasar. Nah, nggak jarang untuk pelaku gaslighting di sini dia akan mengucapkan lelucon yang cukup kasar yang bagi orang yang mendengarkan itu tidak cukup baik ya gitu. Tapi untuk si korbannya dia cuma bisa diem gitu, karena kalau misalkan dia berlaku untuk mencoba untuk melawan juga ya jadinya akan ada satu permasalahan yang baru lagi gitu. Kalau kemudian yang kelima, menghalangi dan mengalihkan perhatian korban dari sumber luar. Nah, biasanya si pelaku ini akan ngeblok ya. Ngebloknya dalam artian dia nggak tahu suka nih, misalkan si korbannya ini punya teman lain di luar circle-nya gitu. Nah, biasanya dia akan mencoba untuk istilahnya hal yang simpelnya dia misalkan saya nggak suka nih kamu dekat-dekat sama si A gitu. Nah, padahal mungkin aja si A itu memberikan satu fakta atau kebenaran tentang si pelaku ini. Gitu. Kalau kemudian yang keenam, meremehkan atau merendahkan nilai korban. Nah, biasanya yaitu tadi berkaitan sama dengan lelucon kasarnya, biasanya akan merendahkan nilai korban. Gitu. Kemudian yang ketujuh adalah merongrong, merusak, dan menjatuhkan korban dengan melemahkan korban secara bertahap dan proses berpikirnya hingga penilaian korban. Jadi di sini yang diserang adalah pola pikirnya dulu ya, proses dia berpikir dulu gitu. Nah, dari situ sudah diserang, jadi kan berarti kan si korban jadi tidak punya rasa percaya diri, dia akan ada timbul rasa feeling guilty sendiri gitu, karena kalau bisa dibilang diserang terus-menerus oleh si pelakunya. Nah, itu kan tadi untuk ciri pelaku gaslighting-nya. Kalau untuk korbannya sendiri, biasanya korbannya itu akan, yang pertama, dia akan merasa tidak seperti dirinya yang dulu. Jadi dia seperti kehilangan jati dirinya dia. Gitu. Lalu kemudian yang kedua, senantiasa memiliki perasaan yang cemas yang berlebihan. Gitu. Yang ketiga, tidak memiliki ketidakpercayaan terhadap dirinya sendiri. Ya, itu tadi karena semuanya sudah disetting oleh pelaku. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia jadi orang yang, aduh, jangan-jangan salah ya, gitu, atau jangan-jangan kenapa ya, gitu. Nah, dia akan timbul ada rasa tidak percaya diri dalam dirinya dia, gitu. Kemudian yang keempat, bisa juga mempertanyakan pada diri sendiri mengenai kondisi kejiwaannya gitu, seperti yang tadi contohnya gitu kan, mungkin dia ada pikiran jangan-jangan gue cuma halusinasi ya kayak gitu, itu juga bisa gitu. Kemudian yang kelima, merasa tahu sensitif. Yang keenam, merasa apapun yang dilakukan selalu salah gitu, dan juga ada pikiran bahwa dirinya menjadi sumber permasalahan. Gitu. Biasanya kan kalau orang yang melakukan gaslighting itu kan dia akan memainkan emosinya si korban ya gitu. Jadi seharusnya korban yang bisa marah, tapi si pelaku ini bisa marah gitu. Malah kebalikannya, dia yang akan marah dan akan menekan si korban. Jadi si korban jadi mungkin akan merasa, oh iya ya ini semua kan salah aku gitu. Atau mungkin dia tiba-tiba bisa jadi orang yang cukup emosional, itu juga bisa gitu. Lalu kemudian kecenderungan untuk sering meminta maaf terhadap hal-hal yang bukan kesalahannya, ya karena dimainkan tadi ya, jadi kan dia nggak pernah tahu nih yang benar yang mana, yang salah yang mana, gitu. Jadi apapun yang dia lakukan, dia kayaknya ya saya yang salah, saya harus minta maaf, gitu. Kemudian kesulitan dalam pengambilan keputusan karena dia sudah istilahnya dimanipulasi dalam pemikirannya, jadi dia sangat bergantung pada pelakunya. That's why kenapa ketika dia ingin memutuskan sesuatu, dia tidak bisa. Gitu. Kemudian merasa bahwa dirinya terisolasi dari teman atau anggota keluarga. Ya, seperti yang tadi, dia cukup dibatasi untuk circle-nya. Jadi kalau bisa sih ya si pelaku ini tetap sama si korban, nggak boleh ada orang lain lagi. Gitu. Mau kemana-mana juga bareng. Gitu. Kemudian mempertanyakan tentang sikapnya, sering merasa putus asa, dan juga korban kesulitan untuk untuk merasakan kebahagiaan gitu ya, karena dia merasa bahwa ya ada cemas yang berlebihan, ketidakpercayaan diri, itu kan kalau bisa dibilang dia tidak pernah bisa merasakan bahagianya dia itu seperti apa sih gitu. Oke, ternyata jenis gaslighting itu ada 3 gitu. Yang pertama itu di lingkungan kerja, biasanya
kalau bisa dibilang ketika seorang individu itu melakukan satu tindakan yang menyebabkan rekan kerjanya mempertanyakan dirinya sendiri. Mungkin bisa dibilang kayak gini nih, misalkan mereka goal dalam satu project gitu kan, nah si pelaku ini itu bisa dengan mudah tuh bilang, iya dia kan nggak bisa kerja apa-apa gitu kalau nggak ada aku gitu kan. Nah itu contoh untuk gaslighting di lingkungan kerja. Yang kedua ini adalah gaslighting secara sistematik dan institutif dapat terjadi pada satu rezim totalitar dan rusak. Jadi ini lebih kayak adanya kayak rezim ya, semacam kayak ada komunisme, lalu kemudian dia ada satu organisasi yang cukup terorganisir di mana di dalamnya itu berisi orang-orang yang sebetulnya pemahaman mereka betul gitu, tapi karena mereka masuk ke dalam satu organisasi ini, mereka diputarbalikkan faktanya dalam berpikir gitu. Kemudian yang terakhir adalah gaslighting yang dapat terjadi dalam hubungan keluarga, di sekolah, pekerjaan, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, biasanya yang paling sering kita kenal adalah tentang berkaitan tentang bullying dan juga diskriminatif. Itu juga termasuk ke dalam gaslighting. Oke, yang selanjutnya, kita bisa nggak sih merubah orang yang melakukan gaslighting? Bisa sih sebetulnya. Dengan catatan, pelaku ini menyadari dan juga dia mencari bantuan. Karena kalau bisa dibilang, untuk pelaku gaslighting ini kan ada dua ya, ketika seorang itu mau berubah. Kalau dalam bahasanya itu ada dua. Yang pertama, ego dystonik. Nah, ego dystonik ini, pelaku itu menyadari bahwa dia pelaku gaslighting dan dia ingin berubah. Lalu yang kedua adalah ego sintonik. Nah, di sini itu pelaku itu menyadari, tapi dia nggak pengen berubah. Nah, ini ada dua hal yang berbeda gitu kan. Yang satu ego dystonik, yang satu ego sintonik gitu kan. Nah, kalau untuk yang ego dystonik di sini kita bisa bantu ini dengan membantu dia menyadari sebetulnya kamu punya perilaku gaslighting ini tuh dari mana sih sumbernya gitu. Itu kita bisa bantu untuk dia mencari ini sebetulnya permasalahan awalnya di mana gitu kan. Terus cuman kalau untuk yang kesulitan adalah mungkin yang di ego sintonik ya, karena agak sulit untuk dirubah dan memang kalau untuk mau merubahnya pun harus ada bantuan dari profesional gitu. Terus cara untuk menghindari orang yang gaslighting gitu, sebetulnya ada beberapa sih ya. Yang paling pertama meminimalkan kontak gitu, set your boundaries ya. Kalau bisa dibilang kalau udah tahu orangnya itu suka gaslighter, jadi seorang gaslighting gitu ya, jangan dideketin gitu. Terus yang kedua jangan mudah percaya gitu. Paling percaya banget aja dengan pemikiran kita aja deh gitu. Karena ya balik lagi kan dia bisa merubah untuk pemikiran kita dengan fakta-faktanya yang menurut dia itu benar padahal sebetulnya itu adalah kesalahan gitu. Lalu kemudian yang ketiga itu berikan tanggapan ambigu gitu kan. Ya nggak usah tahu direspon aja sebetulnya gitu. Terus yang keempat, klarifikasi kontradiksi. Jadi misalkan kita nggak yakin nih dengan apa yang dia omongin, boleh kok kita klarifikasi dengan yang di sekitar kita. Karena orang yang cukup tahu tentang kita, benar nggak sih aku kayak gini? Oh si A bilangnya kayak gini ya. Gitu. Itu akan lebih memudahkan kita untuk, oh ya kita tahu nih, ternyata dia cuma mau mencoba manipulasi aku nih, misalkan seperti itu. Bicara dengan teman dan juga ingat kualitas diri gitu. Karena yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri gitu. Ketika seorang menilai diri kita, kembali lagi ke dalam diri kita, kita kenal nggak sih sama diri kita sendiri, kelebihan kita tuh seperti apa sih? Gitu. Manipulation is when they blame your reaction to their disrespect gitu. Jadi manipulasinya di sini lebih kepada bagaimana dia mencoba melakukan untuk tidak menghargai teman-teman. Jadi cobalah untuk bisa menghargai diri Anda masing-masing terlebih dahulu. Next-nya, terima kasih. Sekian dari saya. Baik Ibu, terima kasih. Pembahasannya sangat menarik ya teman-teman, tadi udah dijelasin secara rinci penjelasan tentang gaslighting. Kita bisa mengenal lebih jauh lagi gitu, apa itu gaslighting, terus apa ciri-cirinya, apa jenis-jenisnya, cara menghindarinya, sangat bermanfaat banget buat teman-teman. Secara pribadi, Ibu, saya sangat terbuka atas penjelasannya, karena sebelumnya saya hanya tahu pengertiannya aja gitu, pengertian singkat di Google, tapi setelah
ada talk show ini, acara ini, saya lebih paham lagi apa gaslighting dan tahu gitu cara-cara untuk membedakan orang yang melakukan gaslighting sama yang tidak. Semoga teman-teman yang lain juga menangkap hal yang sama dengan apa yang saya dapatkan. Saya berharap sih adanya talk show ini, teman-teman bisa menghindari gitu, mau jadi korban atau jadi pelaku gaslighting, semoga terhindar gitu dari hubungan seperti itu. Karena Bu, menurut observasi saya tanyain ke teman-teman nih, gaslighting itu apa? Nggak tahu Bu katanya. Sayang banget kan, maksudnya apalagi ada yang menjadi korban dari gaslighting, mereka nggak sadar gitu, sangat disayangkan sekali waktunya terbuang-buang dengan hubungan seperti itu, Bu. Ya. Jessica pernah ngalamin kayak gitu nggak, Jess? Nggak pernah, Bu. Syukurnya nggak pernah, Bu. Tapi teman-teman saya banyak yang kayak gitu. Tapi kan kalau namanya juga teman ya, kalau misalnya dikasih nasehatin, iya, diulangin lagi, balik lagi, Bu, katanya. Ya. Untuk teman-teman yang lain, mungkin saya buka sesi tanya jawabnya. Nanti akan dijawab sendiri oleh Ibu Sekundina Mayasarinya. Dan jangan lupa untuk yang bertanya juga akan mendapatkan gift. Jadi silakan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau enggak chat di kolom komentar. Saya batasi dulu ya untuk pertanyaannya untuk 3 orang dulu. Udah ada satu penanya, ini dari Reskia. Silakan Reskia untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Izinkan saya untuk bertanya kepada narasumber. Adakah trik tertentu gitu Ibu untuk yang bisa dilakukan untuk menghadapi orang-orang yang melakukan gaslighting kepada kita? Terima kasih. Oke, ini aku langsung jawab atau gimana, Jessica? Ibu boleh langsung jawab aja. Oke. Tadi siapa yang tanya? Punten namanya? Reskia, Ibu. Oh, Reskia, oke. Oke, Mbak Reskia, ada triknya ya? Tadi tanya trik untuk menghindarkan kita dari orang yang gaslighting gitu ya, Mbak Rizka ya? Iya, betul, Ibu. Oke. Sebenarnya yang paling penting sih, kalau kita udah tahu dia pelaku gaslighting gitu, atau mungkin dalam artian dia suka merendahkan orang di sekitarnya, akan lebih baik kalau kita menghindari orangnya. Gitu kan, pasti kan mereka akan kelihatan ya kalau misalkan orang yang istilahnya gini, kalau misalkan orang yang gaslighting kan dia akan lebih dominan ya. Ketika dia lebih dominan, dia pasti akan merasa superior. Dia akan superior itu dia akan merasa bahwa di sekitarnya itu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Nah, kalau ketemu sama yang kayak gitu, better mending dijauhi kontak deh sama mereka. Jadi benar-benar kalau bisa dibilang jauhin diri sama mereka kalau perlu. Kalau memang nggak perlu banget, nggak perlu deh untuk deket-deket sama dia gitu. Karena ketika kita udah bukan nyoba ya, ketika kita udah berhubungan dengan orang tersebut gitu kan, ya akan susah untuk keluar lagi gitu. Apalagi kalau misalkan kita punya permasalahan yang cukup permasalahan kita lebih kayak self esteem kita yang rendah. Nah, itu akan membuat kita tuh akan semakin dengan mudahnya ditarik masuk ke dalam circle-nya gitu. Kalau misalkan kita bisa dibilang menghindari secara langsung tuh memang nggak bisa gitu, tapi kita bisa kok untuk istilahnya mengontrol diri kita untuk tidak sering-sering untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dia gitu. Yang paling penting di sini sebenarnya harus pede dulu ya dengan diri kita gitu kan. Pede dulu sama diri kita. Kita tahu kualitas kita seperti apa, kita tahu kelebihan kita seperti apa. Jadi ketika ada seorang yang mencoba untuk menjatuhkan kita, dalam artian kayak dia mencoba untuk memanipulasi kita gitu kan, kita yang lebih tahu tentang diri kita. Jadi kita nggak mudah ke bawah gitu. Reskia. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, udah dijelasin ya sama Ibu Sekundinanya. Semoga Reskia terhindari dari circle
pelaku gaslighting ya. Untuk penanya selanjutnya ada dari Ria Triayu. Ada 3 ini. Kakak gaslighting bisa dari keluarga juga. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang ketiga, apakah harus menghindarinya? Gimana Ibu jawabannya? Oke, yang pertama itu gaslighting bisa dari keluarga juga, cara mengatasinya gimana? Oke, ini yang paling bahasanya yang paling tren sekarang itu kayak toxic family ya, yang selalu menjatuhkan si anak-anaknya atau mungkin orang tua menjatuhkan anak-anaknya gitu kan. Sebetulnya kalau yang kayak gini sih memang akan sulit ya, karena secara nggak langsung ketika anak itu Ibu mohon maaf Bu, sepertinya ada jaringannya. Sebentar ya teman-teman, ada gangguan. Sambil menunggu teman-teman, kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau enggak raise hand ya teman-teman, biar ditampung dulu, biar lebih mudah untuk koordinasinya. Nanti hadiahnya tuh belum dijelasin ya sebelumnya. Kalau misalnya nanti ada yang bertanya, akan dikasih gift kaos kaki sama voucher 300.000 dari importir laptop. Jadi buat teman-teman yang tertarik, boleh untuk bertanya, karena masih ada kuota hadiahnya. Silahkan. Boleh untuk Nik Gayatri. Saya tampung dulu ya pertanyaannya, nanti saya sampaikan lagi ke Ibu Sekondina Megasarinya. Untuk Gayatri boleh untuk diobrolin aja pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Moderator. Jadi aku itu mau nanya soal gimana, bagaimana kalau biar kita tahu gitu kalau misalnya kita teh jadi korban gaslighting, soalnya takutnya kan suka nggak sadar sama nggak enakan. Gimana juga gitu cara ngehindarin itu sama biar kita paham kalau orang ini tuh bakal bikin kita jadi rendah kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Gayatri. Sama-sama.
Maaf Ibu, putus-putus. Barusan udah jalan. Ibu maaf jaringannya tadi sebelumnya masih kurang stabil, boleh dicoba lagi Ibu. Halo. Halo Ibu. Ada suaranya belum ya, Jess ya? Udah ada Ibu. Sudah. Oke. Duh, punten banget ya ini wifi-nya jam segini tumben-tumbenan bermasalah. Nggak apa-apa Ibu. Oke, tadi berkaitan sama gaslighting di keluarga ya, bisa dihindarin apa enggak? Sebenarnya kalau misalkan itu balik lagi gitu kan, kalau misalkan kita masih apa ya, membutuhkan orang tua secara finansial, biasanya akan sulit untuk kita lepas dari gaslighting ini gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa lepas secara finansial, mungkin akan memudahkan kita untuk bisa lepas dari orang tua yang gaslighting ini gitu. Gitu. Untuk Riatri Ayu, sudah jelas belum jawabannya? Sudah puas? Oke, baik, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Untuk dari Julio Sipahutar, ingin bertanya bagaimana caranya agar kita mengetahui ciri-ciri orang yang sedang mengalami gaslighting tersebut. Ciri orang yang mengalami berarti ya? Ya, berarti ya Bu. kalau bisa dibilang berarti kayak korbannya ya. Biasanya Ya, kalau misalnya orang-orang yang punya atau jadi korban gaslighting, dia akan jadi orang yang biasanya bisa bareng sama kita, tiba-tiba dia menarik diri gitu kan. Terus juga dia nggak bisa nih lepas kalau dari dia nggak bisa dekat sama pelakunya, itu juga bisa gitu kan. Terus juga dia bisa jadi orang yang sangat tidak percaya diri kalau bisa dibilang gitu, karena kan seperti yang tadi udah ada ciri-cirinya ya, dia nggak bisa percaya diri, lalu kemudian dia juga nggak bisa mengambil keputusan gitu kan. Nah biasanya orang-orang ini kan kelihatannya seperti itu gitu. Jadi yang tadinya sebenarnya kita bisa menilainya ketika dia biasanya kumpul sama kita, tiba-tiba dia nggak kumpul sama kita, lebih sering sama si pelaku, itu kan juga ada bisa jadi salah satu istilahnya kayak red flag-nya juga ya gitu. Kenapa kok tiba-tiba seperti itu ya? Gitu. Seperti itu sih.
Baik, Julio, boleh feedback-nya apakah udah puas atau belum? Ya, terima kasih. Jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi udah diobrolin oleh Nik Gayatri. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tahu jika kita menjadi korban dari gaslighting karena ketidaktahuan atau karena nggak enakan, Bu, katanya. Agar kita nggak down gitu. Itu, Bu, pertanyaannya. Oke, nggak enakan atau nggak ini ya, sebenarnya sih kita bisa taunya kalau misalnya di sekitar kita udah ngerasa kita udah mulai berubah gitu kan. Oke, walaupun mungkin si pelaku itu bisa ngeblok untuk circle kita, tapi biasanya kalau untuk orang-orang terdekat kita, dia akan dengan mudah kok bilang gitu, kayaknya kamu berubah ya semenjak dengan si A, misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi refleksi buat kita juga nih. Oh, ternyata semenjak sama ini kok saya berubah ya. Bisa lo ditanyain lagi, saya berubah di bagian yang mana, saya berubah kenapanya. Nah, itu juga bisa ditanyakan lagi. Jadi kalau bisa dibilang, cobalah untuk ya even walaupun kita di block circle-nya, tapi cobalah untuk kita bisa menerima nih kira-kira feedback dari orang lain itu seperti apa sih gitu. Itu kira-kira. Baik, untuk Nik Gayatri udah puas belum atas jawabannya? Baik, terima kasih. Saya cukup puas. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Baik, sepertinya untuk pertanyaan terakhir ini dari Rija Faranita. Kak, izin bertanya, apakah gaslighting itu ini sendiri bisa terjadi di tempat kerja nggak, Bu, katanya? Bisa banget sebenarnya, dan kalau bisa dibilang ya apa ya, paling bisa memberikan kontribusi yang besar ya kalau bisa dibilang untuk di dunia pekerjaan gitu. Apalagi misalkan yang si pelaku gaslighting-nya ini adalah atasan kita atau mungkin orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Biasanya dia akan lebih mudah untuk bisa menekan si korbannya ini gitu. Jadi ya kayak contoh misalkan untuk ada satu meeting berhasil gitu kan, misalkan saya ngerjain misalkan seperti itu, tapi ternyata karena si pelakunya ini atasannya gitu kan, jadi bilang ya ini yang ngerjain saya semua gitu kan, padahal sebetulnya ngerjain enggak gitu orang bawahannya gitu kan. Nah, itu yang ngebikin juga karena dia punya jabatan, jadi dia bisa menekan untuk di bawahnya gitu. Ya, contoh untuk gaslighting di pekerjaan seperti itu gitu. Baik, bagaimana untuk Lija? Apakah sudah jelas? Jelas, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Semoga teman-teman juga lebih memahami lagi, lebih mengetahui lagi tentang gaslighting. Untuk yang mendapatkan hadiah, ada 3 kaos kaki yang mendapatkan 3 kaos kaki adalah untuk Reskia pertama, kedua untuk Julio, dan ketiga untuk Nik Gayatri. Lalu untuk voucher 300.000 importir laptop akan diberikan kepada Riyatri Ayu dan Lija Faranita. Silakan untuk pemenang yang akan mendapatkan gift untuk menghubungi humasnya atau rekan-rekan saya yang lain, panitia yang lain. Oke. Sebelum acaranya ditutup, boleh minta closing statement-nya dulu, Bu, dari Ibu. Oke, yang paling pasti kenalin diri kalian sendiri dulu, tahu kelebihan dan kekurangan diri kalian sendiri, biar kalian bisa terhindar dari gaslighting gitu. Gaslighting ada di mana-mana gitu, tapi ketika kita punya keyakinan tentang diri kita tidak akan mudah dipatahkan dengan kata-kata mereka. Sekian gitu, Jessica.
closing statement yang sangat bagus dan memuaskan ya. Jadi teman-teman harus mengenal diri sendiri ya dulu, baru bisa terhindar dari perilaku gaslighting. Sebelum penutupan, mau dokumentasi dulu, silakan teman-teman on cam dulu, yang akan dipandu oleh Arya Trisetiawan sebagai dokumentasi. Baik, terima kasih moderator. Silakan teman-teman untuk menyalakan kamera sebentar untuk melakukan sesi dokumentasi. Dari yang slide pertama sama slide keduanya, silakan dinyalakan kameranya. Baik, dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Untuk slide keduanya silakan on cam lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan saya terima kasih kepada partisipan yang sudah datang pada hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Sekondina Mayasari sudah mau membagi ilmunya di sini. Terima kasih Ibu. Lalu terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Sekian dan terima kasih.